Oke. Nanti kalau teman-teman ada yang mau tayangan ulangnya, mintanya ke Pak Sakti ya. Jadi tayangan ulang ini saya upload di YouTube, tapi linknya khusus buat teman-teman yang join aja. Kayak gitu. Oke, kita mulai presentasi. Udah diinfoin ya sama Pak Sakti, hari ini kita bakalan eh, belajar tentang apa. Dan teman-teman udah bisa lihat juga di sini. Saya udah masukin judulnya Strategi Hook Tajam dan Memikat. Kunci viral untuk konten properti. Oke. Nah, kenapa hook itu penting, teman-teman? Yang pertama, 80% pengguna TikTok dan Instagram scroll dalam 3 detik pertama. Kalau teman-teman udah bisa nganalisis, di situ tuh ada retensi apa ya? Retensi orang-orang lihat video kita kayak dia bentukannya tuh apa ya? Grafik. Dia bentukannya tuh grafik, nanti grafiknya makin ke sana biasanya makin dikit yang nonton. Nah, itu. Kalau misalkan hooknya bagus, retensi ke akhirnya juga pasti dia bakalan bagus. Tapi kalau hooknya dari awal itu udah kurang kurang apa ya? Kurang nampol gitu, ya Allah alam ya nantinya bakalan jadi rame apa enggak kontennya gitu. Dan juga viral itu enggak harus begitu kita posting tiba-tiba viral gitu, enggak ya. Kadang ada mereka tuh butuh waktu. Jadi sistemnya tuh biasanya kalau TikTok ya, di-push dulu ke 200 orang pertama. Kalau 200 orang pertama ini mereka suka, banyak interaksinya, banyak like, terus apa namanya teh, komen, share, save, kayak gitu-gitu biasanya bakal didorong lagi ke 500 orang. Habis dari 500 orang ini, kalau mereka pada suka juga, di-push ke 1.000 orang, terus kayak gitu, 2,5, 3.000, 5.000, sampai 10.000, dan seterusnya ya. Terus yang kedua, alasan yang kedua, hook yang kuat membuat penonton berhenti penasaran dan lanjut menonton. Yang ketiga, konten properti yang menarik bisa meningkatkan engagement dan leads. Teman-teman di sini udah ada yang ngebuktiin belum? Kalau ternyata memang benar ada yang datengin leads dari apa namanya dari TikToknya. Ada nggak nih di sini? Ada Mbak Kang Mansur sudah 16 Nah, ribu. ada ya. Jadi teman-teman kita harus pokoknya kalau untuk awal-awal nih untuk apa namanya akun awal, akun baru gitu ya. Yang penting itu ya yang penting itu kuantitas. Kalau misalkan kuantitas kita udah rutin nih, misalkan kalaupun nggak bisa sehari satu, ya katakanlah kita per 2 atau 3 hari kita upload. Jadi dalam 1 minggu itu ada 2 video gitu ya. Itu dipertahankan terus. Kalau misalnya memang udah banyak ternyata video kita, nah baru kita tingkatkan kualitasnya. Kayak gitu. Kita lanjut lagi karena sebenarnya ini kita sampai jam 12. Jadi nanti ada sesi pertanyaan juga ya. Nah, formula hook yang gimana yang harus memikat? Biasanya ada 4. Yang pertama, mulai dengan kalimat yang mengundang rasa penasaran atau biasanya kalau saya nyuruh ke ChatGPT itu curiosity hook, penasaran, hook yang mengundang rasa penasaran. Terus yang kedua, buat audiens berpikir, wah, ini saya banget ini. Ini relate banget sama kehidupan saya gitu ya. Yang ketiga, pancing emosi, kaget, takut, bahagia, atau terinspirasi. Biasanya ini bisa lewat negatif hook gitu ya. Kayak misal, hmm, investasi properti itu ternyata berbahaya. Berbahaya, kan di situ kayak, wah, bahaya kenapa nih? Mengundang rasa penasaran. Tapi pas dibedah ternyata berbahaya kalau misalnya kita nggak ada ilmunya gitu ya. Terus beri janji solusi, tonton sampai habis. Misalkan kayak kalau edukasi ya, kalau edukasi eh, 5 istilah ini wajib kamu ketahui. Kayak jangan lupa tonton sampai habis kayak gitu gitu. Itu untuk formula hook yang memikat. Kalau bisa semuanya teman-teman masukin dalam satu video, itu akan lebih bagus. Cuma pasti bakalan pusing kalau misalkan harus memenuhi apa namanya 4 materi ini gitu ya. Kalaupun misalkan saya mah biasanya cuma 3 atau saya mah bisanya cuma 2 atau bahkan cuma satu bisa pengen yang
memancing emosi nih poin nomor 3 ya udah sih nggak apa-apa sebenarnya kayak gitu teman-teman. Nah terus kita lanjutkan. Sampai sini paham? Udah paham ya? Takut kecepatan nih saya ngomongnya. Iya, Kak. Oke, ini kita slide-nya dikit kok 20 tapi tulisannya gede-gede kayak gini. Gitu. Nah, ini ada 5 jenis hook viral untuk konten properti. Dan kalau misalkan teman-teman sudah mengarungi dunia sosial media gitu ya, kayak buat cari-cari inspirasi. Kalau saya biasanya kan cari inspirasi banyak kan di Instagram sih sebenarnya gitu. Kalaupun di TikTok juga nggak masalah. Cuma kalau untuk di TikTok, untuk perumahan Islami sendiri, saya tuh agak kurang gitu soal visualnya. Nanti ada apa namanya tuh hooknya tuh bentuknya visual. Yang pertama, hook visual. Menggunakan tampilan yang menarik. Misalkan biasanya kalau suka saya lihat ya, contoh-contohnya. Nih, rumah ini punya pemandangan 360 derajat gunung, masuk yuk, gitu. Atau transformasi rumah tua ini jadi mewah, nggak percaya, lihat ini. Kan suka ada, atau yang sejenisnya ya, yang poinnya sama gitu. Pemandangannya 360 derajat, waktu itu saya ke hooknya sama ini. Nih, yang pertama ini tuh ada rumah dengan ada parkiran yahnya. Yah tuh apa ya? Kayak yang prilikunya itu loh. Ini ada di lokasinya sebenarnya ini yang punya Cina sih ya. Ini komersial non syariah. Ini ada di PIK gitu ya. Saya lupa di PIK 1, 2, apa 3 gitu. Ini ada parkirannya. Kan biasanya pas saya lihat-lihat komennya, banyak banget. Yang nonton juga sampai 2,6 juta orang. Tapi bukan berarti 2,6 juta orang ini semuanya target market kita. Justru dengan viral itu makin melebar views-nya. Entah itu biasanya sih suka ada komen-komen yang kayak wah mahal tuh gitu-gitu. Itu kan bukan target market kita ya pasti gitu. Yang penting ada viralnya dulu karena dari viral itu kan kayak rumah Gria tuh kayak gue tunjukin ternyata setelah di apa namanya setelah dia viral dia tuh jadi karyawan karyawan semacam karyawan terbaik dengan postingan terbanyak berkat itu ya, berkat konten dia. Kayak gitu. Ini untuk yang pertama. Kalau untuk yang kedua, ini tuh dari akun konstruksi Bandung apa ya namanya juga KBP, cuma konstruksi ya kalau itu. Akunnya akun konstruksi. Katanya di sini tuh di videonya dia jelasin rumahnya tuh di gang sempit, terus padat penduduk, jelek rumahnya tapi mau direnovasi. Nah, gitu. Ini kalau yang contoh yang tadi sebelah sini nih. Nah, transformasi rumah tua ini jadi mewah gitu. Sebenarnya nggak mewah-mewah banget, cuma kan kalau transformasi orang-orang tuh suka satisfying gitu ya kayak wah, rumah saya kayak gini jadi gini gitu. Kalau yang ini sih dia room tour gitu, room tour sifatnya gitu ya. Nah kan kalau kemarin ada jenis-jenis kontennya, ada edukasi, ada visual, sekarang spesifik ke hooknya ya. Kalau misalkan hooknya kayak gini, visual, ya udah. Sebenarnya ini tuh di awalnya tuh ada tulisannya, apa sih, makeover atau apa gitu, saya lupa. Rumah di dalam gang, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman, ini saya ngambil dari TikTok ya. Kalaupun dari, apa namanya, dari Reels, juga sebenarnya bisa. Kalau TikTok tuh kan misalkan ini layar handphone kita nih. Misalkan ini layar handphone kita. Di situ tuh kan suka ada berapa-berapa video gitu ya kalau misalnya kita buka profil. Nah, misalkan di profil sini tuh suka ada opsi buat nambahin tulisan-tulisan. Nah, teman-teman pakai itu, pakai fitur itu gitu ya buat nandain kayak misalkan eh, rumah view gunung harga cuma 200 jutaan gitu. Kayak gitu ditulisin kalau misalkan di reels itu nanti kita bisa pilih covernya itu bisa berbentuk yang kita ada di dalam keseluruhan video atau kita bikin desain cover sendiri. Reels lebih enak sebetulnya. Kalau TikTok kita harus bikin apa, kita harus input di dalam videonya gitu ya. Sampai sini paham kah? Wait.
Oke, teman-teman kalaupun ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Kalau misalkan bisa open mic, langsung open mic. Kalau nggak bisa, di chat ya. Tuh. Yang kedua ada hook storytelling. Storytelling, teman-teman ngerti lah ya, maksudnya mereka bercerita dengan memancing emosi gitu. Kayak ini contohnya. Dulu tanah ini cuma sawah, sekarang jadi perumahan impian. Saya pakainya kontennya Skupak sama Skuping. Kalau teman-teman tahu itu mereka berdua Gen Z sih ya, seumuran saya. Cuma waktu itu pernah ngelewat mereka dari yang rumahnya beneran sawah, diuruk dulu, terus dan segala macam gitu ya, dibikin berpart-part gitu. Atau yang kedua ini kisah nyata keluarga ini nabung 3 tahun akhirnya punya rumah sendiri. Kalau ini sebenarnya untuk buku yang ini saya belum pernah nemuin, cuma ini materinya saya ngambil dari chat GPT dan memang banyak juga sih. Ini misalkan kayak skupak skuping ya, perjalanan rumah kami. Nah, dibikin tulisan kayak gini teman-teman di TikToknya pas kalian upload itu nih. Karena mereka mau udah centang biru gitu ya, udah punya apa ya, udah punya eh audiens juga tuh. Jadi apa like-nya 179.000. Nah, kalau like aja 179.000 atau mungkin kayak yang tadi like-nya aja tuh 2,6 juta ya. Kebayang nggak yang nontonnya berapa? Ya kan? Kebayang yang nontonnya mungkin bisa 5 juta atau mungkin bahkan lebih gitu ya. Kayak gitu. Ini. Teman-teman sebenarnya kalau untuk hook sendiri, formula yang tadi saya ada di slide formula, nah itu adalah jadi kunci di slide formula itu. Jadi nanti kalaupun teman-teman mau nyuruh ChatGPT gitu, bikinin hook. Nah, hooknya apa? Mau yang mengundang rasa penasaran, terus mengundang ketakutan, terus juga apa? Kalau visual tuh kan kita ini sendiri ya, kita yang harus bikin gimana biar videonya bagus kelihatannya. Entah itu karena pas pengambilan videonya yang bagus, atau mungkin pengambilan videonya kurang bagus, cuma karena kita bisa ngedit, kita percantik pakai Ya, efek kayak gitu-gitu. Nah, ini yang ketiga ada hook fakta unik. Nah, membuat penasaran karena kontroversial. Kayak kalau ini contohnya adalah kenapa banyak orang menyesal beli rumah dengan KPR riba. Nanti dia jatuhnya kayak edukasi gitu ya, bukan hard selling. Kalau yang dua tadi kan bisa masuk ke hard selling. Kalau misalkan ini masuknya ke edukasi. Mau investasi properti, ini kesalahan yang harus kamu hindari. Kayak gini contoh-contoh hooknya. Nah, misalkan kayak ini kan karena kita jualannya rumahnya perumahan syariah ya. Berarti bisa aja nih kayak videonya Ustadz Adi Hidayat sama teman-teman tuh diambil suaranya, tapi videonya tuh pakai video-video rumah gitu. Itu juga bisa sebetulnya. Atau kalau waktu itu saya pernah bikin tuh ceramahnya, misalkan coba ceramahnya UAS nih, Ustadz Abdul Somad, terus ada foto Ustadz Abdul Somadnya, ada foto rumahnya gitu. Kayak gitu juga bisa. Atau biasanya kalau untuk konten-konten edukasi, saya ngambilnya dari ini nih, akun-akun ini. Rata-rata yang saya ambil edukasinya memang dari para Chinese ya, karena mereka materi-materinya bagus, bisa dari TikTok, bisa dari Instagram, atau dari YouTube mereka. Pokoknya ini nih, Felicia Chiasaka, Theoderic, Raymond Chin, Timothy Ronald. Nah, teman-teman bisa ambil, atau misalkan mau yang lain juga nggak masalah. Cuma kalau bagi saya pribadi, yang terkenal biasanya ini. Teman-teman juga pasti nggak asing kalau misalkan eh, kita mau ngebahasnya soal investasi properti gitu ya. Pokoknya empat orang ini lekat sekali dengan kayak gitu. Sejauh ini ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Boleh ya, nanti langsung ditanyain aja langsung di chat di kolom. Nyimak dulu, boleh Mangga Teh Andi. Nah ini, yang keempat, hook provokatif. Nah biasanya saya selalu nyuruh chat GPT-nya itu buatkan hook dengan mengundang rasa penasaran,
terus provokatif dan kontroversial gitu ya. Nah ini nih, hook provokatif, penggunaan pertanyaan provokatif. Saya belum sempat nyari, apa namanya, nyari dalam bentuk kontennya gitu ya. Beli rumah cash atau cicilan? Jawaban ini bikin kaget. Bener nggak? Waktu itu tuh, waktu saya zaman-zaman awal tuh, banyak banget seliweran di TikTok 2000 berapa ya? 2024 awal gitu, entah 2023 ngebahas soal mending KPR atau mending ngontrak dulu terus beli rumah cash atau mending langsung KPR aja sekalian. Nah, itu banyak perdebatan kan kayak di dunia-dunia, apa, di sosial media terus dibahas sama para investor dan yang ngerti, apa namanya tuh, tentang finance kayak gitu-gitu. Terus ini, kenapa orang kaya selalu beli tanah bukan rumah? Gitu. Udah sih itu. Nih ya, cuma yang ini sempat viral sih kalau di saya, nggak tahu kalau di teman-teman, karena kan biasanya per apa ya, per akun itu FYP-nya beda-beda tergantung kita sering menyimaknya yang kayak gimana gitu. Nih, kayak, kenapa orang kaya selalu beli tanah bukan rumah? Kan provokatif ya, maksudnya kayak ya udah sih beli rumah aja, kenapa harus tanah? Kan harus ribet, harus bangun lagi dari awal dan segala macam gitu ya. Gitu. Ini yang kelima, tantangan, dan ini tuh FYI ini materi terakhir. Jadi sebetulnya materinya sangat singkat, teman-teman. Cuma nantinya kita bakalan lihat apakah pertanyaan teman-teman ada bisa langsung kita praktikin atau enggak ya. Nah, hook tantangan ini sebenarnya bisa nantangin kayak berani enggak ini, atau misalkan kita bikin tren. Kalau tren tuh kayak saya paling suka banget marketing core sih. Itu kan masuknya ke tren ya. Marketing core kayak diseruduk banteng lah, terus yang apa, kelapa yang kena cipratan air kelapa itu juga, nah saya suka. Nih, coba cek harga rumah ini, berani tebak. Biasanya kalau yang ngelewat konten-kontennya ini di saya tuh enci-enci yang di pick gitu, atau enci-enci yang lagi promosiin BSD, atau ada kalau akun perumahan tuh saya biasanya nyari inspirasi hooknya itu pin home biasanya tuh. Terus ada satu agency properti juga, cuma kalau dia lebih ke rumah-rumah yang udah ready stock gitu ya. Ada di daerah, saya lupa BSD kan, gitu pokoknya daerah-daerah Tangerang. Terus pokoknya teman-teman kepo-kepoin aja akun-akun yang sekiranya akun itu tuh bisa kita contek, tapi ingat ATM jangan ATP ya, amati tiru modifikasi, jangan plek ketik. Atau ini di renovasi rumah 50 juta, hasilnya bikin melongo. Ini biasanya kalau enggak di akun pribadi, ada di akun kontraktor. Nah, saya suka ngeliat tuh akun-akun kontraktor. Kemarin tuh kontraktor yang bikin studionya buat siapa gitu, yang bikin lightstick Lisa itu. Biasanya suka ada di akun-akun kontraktor. Kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah hook yang kuat itu bisa mempengaruhi keviralan, terus nanti engagementnya naik, nanti closingnya makin gampang kayak gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau hooknya kuat nih, kalau hooknya nggak kuat, Allah alam. Itu sudah, terima kasih. Mau ini, teman-teman mau apa namanya? Penasaran nggak sih? Kan saya bilang di sini tuh, nih, 80% pengguna TikTok dan Instagram scroll dalam 3 detik pertama, ini dilihatnya di mana gitu. Saya kasih lihat, bentar. Ini stop share screen dulu. Oke, bentar. Yang Anita ini kita jadiin fokus biar bisa share screen. Saya izin ini ya, izin off cam dulu sebentar buat ngeliatin ke teman-teman.
Oke, dulu sebentar guys. Kita coba buka akun Instagramnya KBP biar teman-teman bisa lihat ada di mana cara melihatnya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan ya, langsung ditanyakan aja. Wait, wait, wait. Nah, udah kelihatan ya apa layar saya. Nih kalau teman-teman, ini contohnya Instagram. Kalau TikTok saya nggak megang sih. Misalkan kita buka video yang ini. Nah teman-teman tuh klik yang view insight ini. Diklik view insight, terus di scroll ke bawah. Nih, average watch time. Average watch time itu dia rata-rata eh, durasi menonton di 11 detik pertama. Kayak gitu. Semuanya tuh ada di sini. Jadi kalau misal, tapi jangan baru upload terus langsung dilihat kayak ini ya, bukan, bukan gitu juga. Kalau di TikTok mah ada kayak retentionnya gitu-gitu lah pokoknya. Nih teman-teman bisa lihat di sini kayak mulai dari ini rekan kerja di Purwakarta ngasih tahu kalau, nah itu kan hooknya ya. Nah nanti yang viewsnya ada 83, kita bisa lihat semua laporannya ada di sini. Gitu. Akun yang kejangkaunya ada 55 akun. Terus ini rata-rata durasi nonton. Terus 3 detik pertamanya tuh dari Reels ini berapa gitu. Dari followers, non-followersnya, ada interaksinya, seperti itu. Teman-teman, nah ini kan 11 Januari tuh. Jadi jangan langsung upload terus langsung aja gitu enggak ya. Misalkan kita cari yang views-nya agak banyak. Coba views-nya agak banyak. Ini 700 ya, 786. Nih kita klik view insight. Nah, average watch time-nya dia 16 detik. Karena ini ambil tipe hook-nya itu hook yang visual gitu. Seperti itu, teman-teman. Paham ya sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Boleh, mangga. Sesi pertanyaan udah dibuka kok. Boleh langsung silakan open mic aja kalau mau bertanya. Boleh, mangga langsung teman-teman yang mau bertanya. Atau barangkali kita mau praktek. Kita coba Pak praktek di ChatGPT ya. Mana? Bentar, share screen. Udah muncul? Nah, kita buka ChatGPT. Nih, kalau teman-teman tahu, ini tuh materinya dari ChatGPT juga gitu ya.
Jadi jangan sungkan bertanya kepada ChatGPT. Kita bikin apa ya? Terlalu kecil ya. Kan 20 referensi yang mengundang penasaran kontroversial, provokatif, terus apa lagi nih tadi? Dan dan relate dengan kondisi audiens untuk promosi, soft selling, dan edukasi investasi. Oh, nah, nah, ini kan 20 ya. Kalau misalkan teman-teman ngerasanya belum ada yang serak nih, misalkan si 20 ini buatkan eh, buatkan 20 lainnya yang berpotensi viral, yang gitu lah. Cobain lagi. Nah, ini udah beres 20. Teman-teman tinggal di ini aja atau misalkan mau dibikin dalam bentuknya tuh di Excel gitu ya sama teman-teman teh dimasukin gitu. Ini referensi-referensi hook yang bisa dipakai kalau misalnya kita mau bikin konten. Kurang lebih seperti itu materi tentang hooknya teman-teman. Boleh, ada yang mau bertanya enggak? Silahkan langsung aja drop di kolom chat atau langsung open biar seru biar dua arah. Tapi ini sejauh ini udah pada paham kan ya? Boleh, boleh, boleh. Siapa yang mau bertanya? Jadi tinggal tanya ChatGPT aja ya Teh, betul. Betul, kalau misalkan saya seringnya langsung nanya ke ChatGPT. Atau misalkan kayak, ih, kadang ChatGPT teh, apa namanya, gitu-gitu aja ya jawabannya. Saya ya udah sih, buka aja ini, buka aja TikTok gitu. Atau buka, apa namanya, buka Instagram gitu. Terus nanti cari aja kayak, eh, carinya apa ya? Carinya perumahan Islam Tangerang misalnya. Dari RHI juga saya suka ini kok. Nah, kayak gini nih, yang ini Karawaci Tangerang ini dia pakainya pakai visual, pakai hooknya visual ya teman-teman. Nah, misalkan ini ada nih kisah rumah, ya udah kita kepoin aja terus lihat mereka hooknya pakainya kayak gimana, terus sama kita di ATM-in dulu aja gitu. Terus kan ini tuh, mereka paling gede tuh achieve 24.000 followers misalkan. Ah, kita mau pengen misalkan ini. Wah, ternyata mereka lebih lebih ini nih lebih banyak yang ini. Cuma terkadang kalau misalkan saya ngelihatnya kalau yang teteh-teteh kayak gini mah mukanya agak kurang nampol gitu ya. Kayak gitu. Teman-teman bisa lihat dari agensi-agensi lain sih sebenarnya mah.
Waktu itu saya nyari contohnya tuh apa ya? Aduh, di Instagram logonya tuh warnanya tuh biru. Terus dia ada kontraktornya, ada juga developernya gitu. Cari properti. Nah, ya gitu, cari properti. Coba kita lihat. Kayaknya iya deh cari properti. Ini iya ya betul. Nah, kayak gini. Karena mereka mah eh, oke rata-rata visual gitu ya. Bisa. Tapi mereka juga kadang kalau misalnya si AA ini yang jadi talentnya, dia isinya juga enggak yang serius-serius banget. Jadi kalau misalnya teman-teman jiwa komedinya tinggi gitu ya, ya udah menjadi diri sendiri aja pakai gitu. Kalau bikin konten pakai template CapCut boleh kan teh? Biasanya viewersnya jadi banyak. Bener, bisa pakai template CapCut. Cuma kalau template CapCut mungkin jangan terlalu sering-sering ya, karena biasanya orang juga butuh penjelasan dalam bentuk voice over ataupun tulisan. Karena kalau template CapCut itu rata-rata durasinya, coba kita lihat ya di sini. Nah, pertanyaannya pasti kenapa kalau misalkan pakai template CapCut mah viewersnya banyak, giliran nggak pakai template CapCut, viewersnya melempem. Karena kalau misalkan teman-teman pakai template CapCut, orang lain juga pakai template itu, gitu. Kalau teman-teman bikin video sendiri kan beda cerita ya, karena kita yang bikin storytellingnya, kita bikin narasinya. Apalagi kalau misalkan teman-teman pakainya eh, yang storytelling jenis kontennya, kayak gitu. Nih, kayak misalnya kita lihat, dia Minum durasi dulu, minum dulu. 23 detik gitu kan. 26 detik, 30 detik. tiga Minum puluh dulu, detik Pak. juga biasanya kalau template CapCut itu udah kehitungnya lama banget sih. Karena template CapCut rata-rata yang dipakai zaman sekarang mah template jedak jeduk ya nggak sih? Itu. Tapi itu sesuai preferensi teman-teman sekalian. Kalau misalkan memang eh, apa ya namanya konten pilarnya itu pengen ada pakai template, ya nggak masalah gitu. Teman-teman udah paham kan ya soal konten pilar dan segala macam. Ini. Buat yang belum paham konten pilar, jadi konten pilar itu kita tuh misalkan nih, contohnya akunnya akun KBP. Akunnya akun KBP. Kontennya tuh nggak harus selalu semuanya bikin ini apa namanya teh hard selling, tapi bisa juga komedi atau edukasi. Mohon maaf lihat dulu. Iya, nggak apa-apa, Pak Simarji. Ya nanti kalau misalkan mau rekamannya boleh minta ke Pak Sakti ya. Soalnya tidak terbuka untuk umum. Nanti enak aja teman-teman yang nggak ikut kayak gitu ya. Boleh, silahkan. Nah, kita lanjut lagi ke tadi konten pilar. Konten pilar itu dia kalau misalkan teman-teman dalam satu akun, misalkan hard selling, soft selling, sama edukasi. Tapi misalkan nggak mau soft selling, pengennya hard selling, edukasi, sama eh, join trend gitu ya, join trend terbaru. Misalkan join trend terbaru apa ya? Saya juga nggak tahu lagi, kurang update kalau di misalkan kayak gitu atau trennya kayak joget-joget gitu gitu ya. Kayak kemarin ada Squid Game. Squid Game teman-teman mau apa namanya joget-joget mingle gitu tapi di belakangnya tuh backgroundnya fotonya foto rumah di IGG atau SIP gitu. Kayak gitu juga nggak masalah sih sebetulnya. Tergantung akunnya teman-teman mau nggak harus stok banget eh hard selling terus karena orang juga pasti capek pasti pasti bosen gitu lama-lama audiensnya karena semakin lama kita tuh bakalan ngerasain misalkan wah viewers followers tuh makin lama makin naik tapi ternyata ada turunnya
Nah, pas surut itu dia tuh biasanya kayak mengerucut. Jadi yang semakin dikit followersnya itu, yang udah nge-unfollow kita adalah bukan target market. Boleh, silakan yang mau bertanya, boleh. Kalau nggak ada yang mau bertanya, kalau gitu saya yang mau memberi tantangan. Tantangan yang dimaksud adalah teman-teman pilih dari tiga formula ini. Pilih salah satu aja ya, salah satu terus teman-teman bikin hooknya. Bikin hooknya, ditulis di kolom chat atau mau open mic juga boleh, silakan. Biar kita langsung praktek ya, teman-teman. Mau pakai bantuan Meta AI, ChatGPT, Gemini nggak masalah. Yang penting teman-teman udah praktek dulu. Ayo, sama saya nanti di absen dari mulai Acipta sampai bawah ke Kamis. Pilih salah satu dari empat ini biar lebih besar saya presentasiin. Pilih salah satu, terus sama teman-teman dibikinin hook. Bebas mau yang mana. Yuk, ditulis di kolom chat. Saya tungguin ya sampai 11. Saya kasih waktu 5 menit deh. Sampai 11. Berapa berarti? 11.14. Oh. Ini nih dari KBHQ. Pokok mancing emosi. Ngerasa umur semakin tua, bakal ngerasa sulit memikir rumah. Bisa. Eh, Kira-kira nanti visualnya mau kayak gimana? Kalau saya, harus enggak deh, KBHQ dulu deh. Nanti kasih bocoran dong sama saya. Nadanya benar nggak sih nada saya kalau misalnya saya yang voice over gitu ya? Ngerasa umur semakin tua bakal terasa sulit memiliki rumah. Kayak gitu nggak bener nggak? Atau nggak salah? Boleh, ini baru kembali hati doang nih.
Nih kita ada 9 berarti 8 orang lagi. 8 orang lagi. Ayo, 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 ayo. Biasanya Teh Ani nih, Teh Ani. Ayo Teh Ani. Saya juga mau ngasih, saya mau, saya juga mau yang mancing emosi. Nah, dari Teh Ani, rumah Islami, investasi yang membuat hati merasa tenang. eh itu masuknya kemana Teh? Masuknya ke poin nomor 2 kah? Atau poin nomor 1? Tapi bisa sih masuk ke nomor 3, nanti masuknya ke terinspirasi juga bisa sih sebetulnya. Rumah Islami, investasi yang membuat hati merasa tenang. Tapi kalau untukku, kalau kalau saya pribadi masa kurang sih. Gitu, tapi nggak apa-apa, tetap dicoba. Yuk, oh pancing emosional. Bener ya, berarti yang bahagia atau terinspirasi, bener. Nah, kalau dari saya contohnya kayak gitu. 5 hal ini bias, bisa ya, bukan bias. 5 hal ini bisa bikin kamu gagal investasi properti. Nomor 5, pasti nggak kamu sadari. Bener, bener, Pak Hadi, itu sangat simpel, apa, tapi nomor 2 banget gitu ya. Nah, ini nih, rumah ini gue banget nih. Terus bisa nanti terusannya bisa runtur atau masuk ke hard selling juga bisa, kayak yang Pak Hadi. Ayo nih, teman-teman ada yang lain lagi kah? Padahal teman-teman dipersilahkan loh buka chat GPT. Silahkan buka chat GPT atau Meta AI. Terus teman-teman bikin promnya sendiri. Kemarin kan nama saya udah di iniin prom ya. Saya kasih lihat PPT yang kemarin. Saya kasih keyword ini apa namanya? eh, ada di mana sih? Contoh prom. Nih, nah, ada contoh promnya. Ini mah ide ya. Sorry, 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 sorry. Nah, yang ini. Oke, silahkan. Mau punya masa depan cerah, investasi properti di sini, atau bikin masa depan cerah loh. Enggak sih, karena kalau udah diomongin mah, kalau udah di voice over biasanya suka pendek gitu. Kayak, nah ini nih rumah ini gue banget. Kan itu nggak mungkin kayak, nah ini nih rumah ini gue banget, itu cuma kayaknya 1 detik 2 detik juga beres itu. Kalau yang Teh Ani ini mau punya masa depan cerah, berarti dia masuknya ke eh, rasa penasaran tuh, investasi properti di sini atau bikin masa depan cerah loh. Itu abis dari situ sama kayak, kalau di struktur kalimat itu kalimat pendukung gitu ya. Sudah bagus. Ayo teman-teman, ada lagi nggak yang mau ngasih contoh? Sebenarnya udah tinggal nyontek doang sih. Yuk, ayo Pak Raden, Kak Adit, Kak Ci.
Kita, terus siapa lagi? Pak Hadi, Pak Iwan, Pak Mansur. Boleh, silahkan. Aku menunggu jawabannya nih, sama Teh Ira. Udah saya kasih bocoran ininya, promnya. Hmm. Beli rumah malah jadi beban. Cari tahu kenapa. Hati, banyak yang terjebak utang seumur hidup. Mahal, ribet, nggak worth it. Bener nggak sih? Nah, ini saya suka nih nomor 3. Mahal, ribet, nggak worth it. Bener nggak sih? Tuh, terus hmm, yang ini KPR syariah itu cuma gimmick. Cek faktanya dulu. Yang nomor 7. Terus kurang gede, yang gede. Terus eh, nomor berapa lagi? Nih, nomor 10. Nabung rumah itu gampang. Tapi kenapa banyak yang gagal? Oke, silakan teman-teman yang lain. Ayo, ini mah sama saya ditodong nih kan bertanya nih. Atau gini, video yang udah pernah teman-teman pakai apa? Hanya di sini beli rumah bikin untung bukan buntung. Nah, bisa yang Pak Cipta nih, bisa bener. Hanya di sini beli rumah bikin untung bukan buntung. Benar, 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 benar. Atau hook yang udah pernah teman-teman pakai di kontennya teman-teman juga bisa. Boleh. Coba, saya pengen tahu. Berarti ini yang baru ngumpulin tadi Pak Bayi Haki, satu, Teh Ani, terus Pak Hadi, sama Pak Cipta. Baru 4 orang nih. Baru 4 orang yang ngumpulin. Sisanya, ayo teman-teman. Aku tungguin. Saya tungguin. Silahkan. Mau contoh prom, boleh. Enggak. Mau bikin prom sendiri, silahkan. Yang penting poinnya teman-teman mau mencoba. Terus nggak usah Ayo. mikir sih, paling mikir promnya aja gitu ya. Kata-katanya harus kayak gimana nyuruh ke ChatGPT atau Meta. Next bikin materi cara bikin voice over yang menarik juga dong, boleh. Notit, notit Tani. Nanti saya bikinin, saya laporkan ke Pak Sakti cara bikin voice over. Ayo yang lain. Teman-teman harus bisa mencoba yuk. Ya, Kalau sampai 11 ayo. 2 11.28-an nggak ada lagi yang mau ngasihin. Nanti saya stop sampai di situ. Nanti bakalan ada materi lainnya ya. Mau saya tunjukin rumah murah di lokasi yang sangat strategis. Tonton sampai habis ya. Sip, bener. Ini poin nomor 4. Poin nomor 4, tonton sampai habis. Betul, betul.
Boleh, siapa lagi nih? Tadi udah ngasihin 2. Ani juga udah 2. Bayi Haki mau nyobain? Bikin lagi? Pak Cipta, barangkali mau bikin lagi juga silahkan. Kapan lagi beli rumah langsung dekat pegunungan yang bikin suasana hati tenang? Hanya di Islamic Green Garden. Bisa, bisa. Oke, boleh. Yang lain. Berarti ini Parade nih yang belum. Parade, Pemansur, Teh Ira, Pak Iwan. Sampai saya ditungguin yuk. Sampai kita zoomnya sampai setengah 12 ya. Barangkali teman-teman ada yang mau beraktivitas juga. Karena sampai jam 12. Cuma karena materinya pendek. Sambil tanya boleh teh. Boleh, boleh. Mangga Pak Hadi. Itu teh cara buat prompt di ChatGPT yang variatif itu gimana ya? Jadi Variatif. seperti contoh, jadi teh itu kan variatif ini. Jadi kadang itu kita begitu di ChatGPT kita itu bingung mau mau ngetik apa, mau tanya apa kan gitu teh. Oke, Jadi boleh, boleh. selama ini kita bisanya ya contoh yang sudah ada itu teh. Boleh, boleh, boleh. Kalau saya pribadi, saya nyarinya di mana, kenapa pada akhirnya saya selalu pakai prom yang ini, formulanya gitu ya. Promnya saya selalu pakai yang ini, karena eh, saya nyari-nyari dari TikTok, dapetnya dari TikTok sama dari Instagram. Teman-teman tuh wait, tinggal cari, misalnya katakanlah formula eh, prom, prom chat GPT untuk konten, misalkan kita coba cari. Nah, nih, bisa juga kayak gini. Itu tadi nyarinya di mana teh? Di Ini Google apa di nyarinya di TikTok. Oh, langsung di TikTok itu ya teh ya. Iya, benar. Kalau saya Oh, nyarinya kayak gitu. eh, dulu dulu memang saya juga cuma kayak buatkan eh, hook yang menarik gitu. Dulu juga saya kayak gitu. Saya pernah juga pakai yang kayak gini. Kamu seorang content planning untuk Instagram atau TikTok, terus membuat planning lengkap dan bla 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 segala macam. Pokoknya kayak gini. Nyuruh si ChatGPT-nya. Cuma kalau ChatGPT itu dia karena AI ya, dan dia juga makin sini makin pinter. Jadi kalaupun saya minta buatkan hooknya tuh 20 hook yang provokatif gitu. Tanpa saya bilang untuk konten promosi properti, dia udah ngasih untuk konten promosi properti karena saking udah seringnya banget saya minta apa namanya, saya minta dia untuk bikin hooknya konten properti gitu. Kayak gini bisa pakai yang itu juga, dan coba kita lihat. Nah, nih, bantu saya buat caption Instagram yang menarik, relevan untuk audiens usia berapa, dengan ton santai dan temanya apa, serta tambahkan call to action Oh, di beres. akhir. Karena keharap itu. Nah, seperti itu. Ini tuh bisa dicontoh teman-teman. Nah, untuk storytelling, buatkan script storytelling. Sebenarnya teman-teman udah bisa nyontek dulu aja gitu ya dari apa namanya, dari ChatGPT lah, dari ChatGPT lagi.
Dari apa ini teh? Dari TikTok sama Instagram. Cuma kalau yang lebih nampol selama ini saya ngerasanya di Instagram sih yang lebih nampol dibandingin sama TikTok gitu. Karena mungkin kayak karena saya keseringannya bukannya Reels, bukan TikTok kayak gitu. Terus biasanya tuh coba cari-cari akun ini, hmm, agency agensinya, tapi agensi bukan agensi properti ya, agensi sosial media gitu. Kepoin aja agensi sosial media, biasanya mereka tuh bikinin content planning dan juga kayak hook dan segala macam scriptnya gitu. Teman-teman kepoin, misalkan kalau saya tuh biasanya kita coba, bentar, saya jadi lupa lagi nama agensinya apa ya. Aduh, duh, bukan Sandi saya. Bentar, bentar, bentar. Saya lupa nama agensinya. Bentar, guys. Aduh, nanti deh saya iniin ya. Si yang dipakai sama bukan Giumbox. Giumbox bukan ya? Giumbox itu pakai, iya pakai Desti Page. Dia dibikin sama, coba di sini. Ini teh pakainya tuh agensi apa ya? Oh, ini. Aduh, nggak ada lagi. Pokoknya teman-teman bisa kepoin akun-akun agensi sosial media pasti banyak banget dan menjamur gitu ya. Bisa nyari contohnya dari sana. Ini dari Pak Cipta, rumah nyaman, harga bersahabat, siapa cepat dia dapat. Nah, berarti itu pakainya Rima, Rima. Bisa bisa kayak gitu. Saya juga biasanya suka pakai Rima kayak gitu. Itu teman-teman. Apakah sudah terjawab Pak Hadi? Teman-teman yang lain apakah mau bertanya juga? Boleh. Kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, sama saya diakhiri dulu Zoom meeting kali ini. Nanti kita terusin lagi di materi selanjutnya. Tadi kan siapa? Teh Ani udah request ya, cara bikin voice over yang benar. Benar ya, udah nggak ada yang mau bertanya ya. Nanti untuk ada yang mau bertanya, silakan. Kalau yang nggak punya nomor saya bisa nanyain ke Pak Sakti gitu ya. Nanti insya Allah kalau di office hour itu apa jam kerja, di jam kerja. Nanti saya insya Allah respon gitu. Terima kasih banyak teman-teman udah mau meluangkan waktunya untuk belajar cara membuat hook, eh, dan juga teman-teman praktek juga udah ada yang praktek gitu ya. Jangan lupa dipraktekin karena materi yang saya bikin bahkan sia-sia kalau teman-teman nggak praktekin gitu ya. Nanti kalau ada yang mau PPT-nya boleh request aja, nanti dikirim di grup atau via Japri. Kayak gitu. Sekian dari saya, mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata ataupun perbuatan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm.